Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati serta saya muliakan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Perkenalkan, saya pembimbing daripada Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara yang mana kami perkumpulan dan menyiapkan diri untuk menjadi wadah rakyat di kemudian hari. Sedikit saya sampaikan sebuah cerita lebih dulu. Saya pribadi sebagai pembimbing atau konseptor daripada Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara, ini sedikit bercerita sejarah. Tahun 1999 saya sudah berjalan di dalam negara ini untuk mencari sebuah wadah, yang mana wadah ini saya jadikan sebuah kelompok atau ormas yang mana ormas ini untuk kepentingan negara Republik Indonesia, untuk kepentingan rakyat. Tahun 99 saya berjalan pribadi mencari wadah, kesana kemari cari wadah. Akhirnya tahun 2006 baru ketemu wadah. 2006 ada wadah, ada beberapa orang yang kami rekrut. Waktu itu namanya jamaah, berbentuk jamaah Yasin Merdeka. Jamaah Yasin Merdeka terus berjalan. Beberapa pengeterapan ilmu dalam yang saya berikan kepada orang-orang yang sekarang sudah jadi pengurus, dengan sebuah proses untuk menggembleng diri agar nantinya bila sudah berbentuk semacam ini, kedepannya orang-orang ini tidak mudah tertipu, terbelenggu, bahkan tergiur dengan adanya jabatan-jabatan apapun yang ada di Indonesia. Jadi fokus kepada sebuah kelompok ini. Terus berjalan, akhirnya 2010, waktu itu zamannya Bapak SBY. Itu akhirnya dari Kemenkumham diarahkan, hanya berbentuklah Jamaah Yasin Merdeka berubah menjadi Perkumpulan Satria Indonesia Nusantara dan sudah berbadan hukum. Ini sejarah Bapak Prabowo. Nah, setelah itu berjalan, baru setelah penggemblengan semacam itu, barulah saya isi bagaimana menjadi manusia-manusia yang hidup dengan sistem. Bagaimana menjadi manusia-manusia yang berjalan dengan sistem, agar sistem ini bisa menjaga daripada hukum yang ada. Karena hemat saya, sejak pemantauan setelah reformasi, manusia-manusia atau rakyat Indonesia, entah itu tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia, khususnya rakyat pada umumnya, itu hidup dalam hukum, hidup dengan hukum, bukan dengan sistem. Sesungguhnya manusia hidup itu perlu dengan sistem. Untuk itulah gemblengan-gemblengan saya sebagai pembimbing perkumpulan, bagaimana di dalam mengimplementasikan daripada sistem ini kepada pemerintahan Indonesia. Maka saya buat konsep, dan konsep itu sudah diredaksionalkan oleh pengurus kami, yang mana pengurus kami sudah berbentuk
ada pengurus, ada pemberdayaan perempuan, juga ada tim keuangan perkumpulan. Struktur-struktur daripada kepengurusan sudah saya selesaikan. Di dalam konsep ini akhirnya ditulislah oleh para pengurus berbentuk buku semacam ini, Bapak. Ini kunci Indonesia menjadi mercusuar dunia. Di sini banyak isinya bagaimana menata negara sesuai dengan Pancasila. Ini versi kami. Dan bagaimana dasar negara Indonesia itu bukan hanya sebagai dasar negara, tapi sebagai sistem hidup. Tertera dalam buku ini. Kalau hemat kami, Pancasila dengan zamannya Bapak Soeharto itu menurut kami itu sebagai pedoman. Nah, pedoman ini perlu sistem. Untuk itulah berbentuklah sistem ini, dan yang mana sistem ini diwujudkan dalam sebuah pemerintahan yang ada dalam buku ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menerangkan secara rinci. Nah, konsep atau sistem semacam ini akan terjaga oleh sebuah undang-undang yang telah kami konsep ulang. Di sini ada undang-undang, masih banyak yang masih belum saya atau belum diredaksionalkan oleh pengurus, karena ini merupakan dokumen kami. Kalau masalah buku ini, kunci sukses Indonesia menjadi mercusuar dunia, ini sudah beberapa tokoh sudah memegang dan mempelajari. Ini untuk itulah Bapak Presiden yang saya muliakan, saya hormati, Bapak Prabowo Subianto. Dengan dasar-dasar semacam itulah, dengan adanya hukum yang banyak disalahgunakan, karena apa? Mereka semua tidak hidup dalam sistem. Kami tidak akan menyalahkan siapapun yang jadi penjabat, ada yang korupsi dan sebagainya, pungli dan sebagainya. Itu bukan karena kesalahan mereka, tapi kesalahan daripada sistem yang ada di Indonesia ini. Selama sistem tidak dirubah, insya Allah kedepannya Indonesia akan hancur, Pak Presiden, dijamin itu. Bapak sudah tahu itu. Kehancuran Indonesia sudah di depan mata. Untuk itulah konsep ini saya luncurkan, dan alhamdulillah kami di sini sehubungan dengan adanya rekaman ini ditujukan kepada Yang Mulia Bapak Presiden. Kami di sini sudah mengukuhkan pilar, disebut 5 pilar kebangsaan. Yang mana pilar kebangsaan itu ini dari Kalimantan itu Dr. Elisason, kedua Kiai Lutfi dari Jember, Bapak Labia SPD dari Kalimantan, Tengku Ariel Taufik dari Medan, Zahendra dari Medan. Ini 5 pilar ini harapan saya sebagai pembimbing perkumpulan. 5 pilar kebangsaan yang telah kami kukuhkan ini ingin menghadap kepada Bapak Presiden. Ini harapan kami. Banyak orang mengatakan pakai tulisan, proposal dan sebagainya. Saya kurang yakin dengan adanya birokrasi yang ada di dalam pemerintahan. Kurang yakin, kurang yakin. Apakah surat-surat ini cepat nyampe kepada meja Presiden? Kami masih belum, kurang yakin, Bapak. Untuk itulah kami berharap dengan adanya video ini, agar pilar-pilar yang telah kami kukuhkan ini bisa bertemu dengan Bapak Prabowo, dan kita bisa musyawarah mufakat di situ. Ini harapan kami. Jadi kami tidak panjang lebar menyampaikan hal-hal semacam ini. Yang jelas harapan kami mudah-mudahan Januari ini bisa ketemu Bapak Presiden, yang mana pilar ini, 5 pilar kebangsaan akan bersama dengan pengurus kami Perkumpulan Sastra Indonesia Nusantara untuk menghadap Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden sudi kiranya menerima kami, karena mungkin sudah sama-sama tahu
betapa terdesaknya keberadaan daripada Indonesia ini. Sedikit saya ceritakan lagi, saya tambahkan. Dengar rumor saya bahwa akan diadakan Petrus, betul apa tidak, tentang masalah begal dan sebagainya. Kalau toh pun itu dilakukan, betul begal tidak ada, tapi begal daripada ekonomi, begal daripada keuangan itu masih rabun, Bapak. Yang paling bahaya itu adalah begal daripada perekonomian Indonesia. Mana begal-begal ini adalah begal-begal orang luar melalui orang dalam. Ini yang paling berbahaya. Saya rasa Bapak lebih tahu dari kami. Bapak lebih tahu semuanya. Para penjabat lebih tahu. Jadi tolong, harapan saya, tolong terima pilar-pilar kebangsaan ini yang telah saya kukuhkan, karena kami sering berkoordinasi dengan mereka. Tanya terus, kapan Bapak pembimbing ini kami bisa menghadap Presiden. Jadi itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Prabowo diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tentang sebuah pertanyaan, siapakah di belakang saya, background saya sebagai pembimbing siapa, ini tidak bisa saya sampaikan melalui video. Face to face nanti langsung ketemu dengan Bapak Presiden, saya ceritakan semuanya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Prabowo.